Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler di Royman BTK Fit Channel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman tahu nggak sih kalau bersepeda itu adalah salah satu olahraga yang sangat baik dilakukan untuk kaum usia 50 tahun ke atas. Dibandingkan dengan misalnya jogging atau olahraga berat lainnya, bersepeda termasuk dalam kategori low impact. Tentunya bisa dilakukan dengan intensitas, kecepatan, dan rute yang sesuai dengan batas kemampuan. Bersepeda lebih aman untuk persendian bagian lutut, yang mana biasanya orang yang sudah mulai tua, sendi lututnya udah mulai gak sekuat waktu muda dulu. Bersepeda juga bagus untuk jantung kita loh guys. Olahraga seperti bersepeda bisa melatih otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dengan kinerja sistem kardiovaskuler yang baik, tentu akan mengurangi resiko terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Jadi guys, yuk kita bahas mengenai tips bersepeda untuk usia 50 tahun ke atas ala Dr. Royman. Yang pertama guys, pilihlah sepeda yang tepat. Tentu ada macam-macam jenis sepeda. Untuk usia 50 tahun ke atas lebih direkomendasikan untuk menggunakan comfort bike agar lebih nyaman saat bersepeda. Kenyamanan posisi itu agar lebih nyaman saat bersepeda. Di saat udah memasuki usia segini, sangat penting loh guys. Di saat biasanya kekuatan dari tulang belakang dan persendian lainnya udah mulai menurun. Sehingga tentu kita perlu menjaga agar bagian-bagian tersebut tidak mendapat tekanan yang berat. Selain memilih tipe sepeda yang tepat, tentu Anda juga perlu mempersiapkan semua perlengkapan bersepeda yang lengkap seperti helm yang pas, baju yang nyaman, botol minum, dan tentunya tas untuk meletakkan semua barang-barang tersebut. Berikutnya adalah cek kesehatan Anda terlebih dahulu, terutama jantung Anda. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter Anda, apakah dengan kondisi Anda akan baik-baik saja bila bersepeda. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan treadmill test atau ehokardiografi untuk memeriksa kondisi jantung Anda. Kalau Anda mempunyai faktor-faktor risiko seperti kolesterol yang tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, gula darah yang tinggi, harus perlu konsultasi lebih lanjut kepada dokter penyakit dalam atau dokter jantung. Selanjutnya adalah pastikan Anda konsumsi air yang cukup selama Anda bersepeda untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Selama Anda bersepeda tentu Anda akan berkeringat cukup banyak. Keringat yang keluar ini akan digantikan, makanya Anda harus cukup konsumsi air. Keringat yang banyak ini akan menghasilkan efek dehidrasi. Keringat yang akibatnya kekentalan darah akan cenderung meningkat, yang akan meningkatkan beban kerja jantung dan berkurangnya kadar oksigen dalam darah. Ini adalah salah satu alasan dibalik cukup banyaknya insiden pesepeda dan pelari yang kolaps waktu beraktivitas. Pasti kalian pernah dengar dong kejadian seperti ini. Bila jarak bersepeda Anda cukup jauh, Anda juga perlu minuman isotonik dengan pengganti ion tubuh. Selain itu, tentu sebelum Anda bersepeda, Anda harus menyiapkan tubuh Anda dalam kondisi yang baik dengan cara istirahat yang cukup seperti tidur 6-8 jam. Istirahat yang berkualitas adalah komponen yang sangat penting dalam persiapan Anda bersepeda. Berikutnya adalah makanan guys. Makanan Anda juga tidak kalah penting. Konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang kita konsumsi berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Alangkah baiknya memilah makanan sehat apabila jika memang sudah berusia lanjut. Selain itu perut kita tentu juga harus diisi sebelum bersepeda. Mengapa? Kan beberapa orang ada yang nggak terbiasa nih untuk sarapan mungkin. Tapi untuk kali ini wajib untuk mengisi perut dulu. Makanan yang dimakan sebelum bersepeda akan menjadi sumber energi kita saat bersepeda. Supaya nggak lemes dan bisa malah pingsan nanti. Repot deh. Malah membahayakan diri Anda. Nggak mau kan seperti itu?
Nah, tips yang paling penting nih guys, untuk Anda yang berusia 50 tahun ke atas, jangan melebihi batas kemampuan Anda. Saya ulang lagi, jangan melebihi batas kemampuan Anda. Terkadang seringkali nih, kalau terlalu asik, malah nggak mau udahan. Andalah yang tahu batas kemampuan Anda sampai mana. Jangan terlalu memaksakan diri Anda. Bila perlu istirahat di tengah-tengah bersepeda, ya istirahat. Jangan dipaksa lanjut. Lalu recovery itu sangatlah penting guys. Di usia yang segini, tentu waktu untuk recovery lebih lama dibandingkan dengan masa muda-muda yang dulu, ya. Jadi setelah bersepeda, istirahatlah yang cukup. Sembari diperhatikan juga nutrisi yang masuk untuk recovery otot-otot di tubuh. Ingat, istirahat yang berkualitas itu penting. Jadi guys, itulah tips bersepeda untuk usia 50 tahun ke atas ala Dr. Royman. Semoga bermanfaat, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan walaupun Anda bersepeda. Teman-teman boleh komen mengenai kira-kira apa lagi ya yang ingin dibahas di tips ala Dr. Royman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen.